Di balik keheningan sebuah bukit yang diselimuti kabut tebal, tersembunyi rahasia kelam yang telah terpendam selama ratusan tahun. Konon, tanah di puncak bukit itu pernah menjadi medan pertempuran berdarah, di mana para prajurit yang gugur tak pernah benar-benar pergi. Jeritan mereka masih bergema di malam hari, dan bayangan-bayangan tanpa kepala terlihat berkeliaran di antara pepohonan yang layu. Ketika seorang pemuda bernama Wira nekat menelusuri bukit terkutuk itu, ia menemukan lebih dari sekadar legenda. Ada sesuatu yang bersemayam di dalam kegelapan, sesuatu yang menunggu untuk dibangkitkan. Dengan setiap langkah yang ia ambil, rahasia masa lalu mulai terungkap, mengarah pada sebuah pusaka kuno yang memegang kekuatan mengerikan. Namun, semakin dalam ia menyelidiki, semakin besar bahaya yang mengintainya. Mari lanjut ke kisah lengkapnya. Di ujung desa yang sunyi, terdapat sebuah bukit yang menjulang tinggi dengan puncaknya yang berlekuk-lekuk menyerupai tumpukan tengkorak. Penduduk sekitar menyebutnya Bukit Tengkorak, sebuah nama yang menimbulkan ketakutan sekaligus rasa penasaran. Konon, tidak ada yang berani mendekati bukit itu setelah matahari terbenam. Malam hari di sana selalu diselimuti kabut tebal, dan suara aneh sering terdengar dari kejauhan, seolah ada bisikan yang berhembus dari dunia lain. Dahulu kala, sebelum bukit ini mendapatkan namanya yang menyeramkan, tempat itu hanyalah sebuah dataran tinggi yang hijau dan subur. Para petani menjadikannya ladang, dan para penggembala membawa ternak mereka merumput di sana. Namun, semua berubah ketika serangkaian peristiwa aneh mulai terjadi. Tiba-tiba, hewan ternak menghilang tanpa jejak, dan para petani melaporkan bahwa tanah mereka menjadi tandus tanpa sebab yang jelas. Keganjilan itu terus berlanjut. Suatu malam, seorang lelaki tua yang hendak pulang melewati bukit itu tidak pernah kembali. Esok harinya, hanya ditemukan bekas jejak kakinya yang berakhir di tengah kabut pekat. Sejak saat itu, orang-orang mulai percaya bahwa ada kekuatan gaib yang menguasai tempat tersebut. Kisah-kisah mistis mulai beredar, dan nama Bukit Tengkorak mulai muncul di bibir setiap penduduk desa. Seorang tetua desa yang sudah berusia lanjut mengaku bahwa bukit itu memiliki sejarah kelam yang telah terlupakan oleh banyak orang. Ia berkata bahwa dahulu kala, bukit itu adalah tempat pertempuran besar yang melibatkan dua kerajaan yang saling bermusuhan. Perang yang berlangsung selama berhari-hari itu berakhir dengan tragedi mengerikan, di mana ribuan prajurit kehilangan nyawa dan jasad mereka ditinggalkan begitu saja di atas tanah yang kini menjadi bukit. Ketika para penduduk mendengar cerita ini, mereka mulai memahami mengapa bukit itu terasa begitu angker. Beberapa orang percaya bahwa arwah para prajurit yang gugur dalam peperangan masih berkeliaran di sana, mencari jalan pulang yang tak pernah mereka temukan. Ada pula yang mengatakan bahwa setiap kali ada orang yang hilang di bukit itu, mereka sebenarnya telah menjadi korban roh-roh gentayangan yang menghuni tempat tersebut. Di tengah ketakutan yang melanda, seorang pemuda bernama Wira memutuskan untuk membuktikan sendiri kebenaran dari semua cerita itu. Ia adalah seorang petualang yang tidak mudah gentar oleh kisah-kisah horor. Dengan keberanian yang membara, ia bertekad untuk pergi ke Bukit Tengkorak pada malam hari dan melihat sendiri apa yang sebenarnya terjadi di sana. Meskipun para tetua desa sudah memperingatkan agar ia tidak bertindak gegabah, Wira tetap pada keputusannya. Ia menyiapkan obor, sebilah belati, dan jimat peninggalan keluarganya yang diakini dapat melindungi dari gangguan makhluk halus. Dengan langkah mantap, ia berjalan menuju bukit saat matahari mulai tenggelam, sementara orang-orang desa hanya bisa menatapnya dengan cemas. Saat Wira mendekati bukit, suasana seketika berubah. Udara menjadi dingin, dan suara-suara aneh mulai terdengar di telinganya. Namun, ia tetap melangkah, meskipun bulu kuduknya berdiri. Ia melihat bayangan bergerak di antara pepohonan, dan suara langkah kaki terdengar mengikutinya dari belakang. Namun, ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Tiba di puncak bukit, Wira terkejut melihat sesuatu yang belum pernah diceritakan oleh siapapun. Ada batu besar yang berbentuk seperti tengkorak raksasa, dengan mata kosong yang seakan menatap langsung ke dalam jiwanya. Batu itu tampak berlumuran sesuatu yang menyerupai darah kering, seolah menjadi saksi bisu atas tragedi yang pernah terjadi di sana. Tanpa ia sadari, udara di sekelilingnya semakin berat, dan suara desahan panjang mulai memenuhi udara. Wira menelan ludah. Ia merasa ada sesuatu yang sedang mengawasinya, sesuatu yang lebih besar daripada sekadar legenda atau mitos. Dan sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, bayangan hitam tiba-tiba muncul di hadapannya, menghalangi jalan pulangnya. Wira berdiri terpaku,
Matanya menatap lekat bayangan hitam yang menghalangi jalannya. Bayangan itu tak berbentuk jelas, hanya berupa siluet gelap yang samar, berdenyut seperti kabut yang bergerak dalam gelombang tak beraturan. Udara di sekelilingnya semakin dingin, menusuk sampai ke tulang. Seakan waktu berhenti, Wira tak mampu bergerak atau bahkan menarik napas dalam-dalam. Ia hanya bisa berdiri di tempatnya, merasakan sesuatu yang tak kasat mata merayapi kulitnya. Tiba-tiba, suara lirih terdengar dari segala arah, seperti desahan angin yang membawa jeritan tertahan. "Pergi, jangan ganggu." Suara itu menggema dari dalam tanah, dari antara pepohonan, bahkan dari balik batu tengkorak raksasa yang berdiri kokoh di puncak bukit. Wira mengerjapkan mata, jantungnya berdetak cepat, tetapi ia menolak untuk berlari. Ia datang untuk mencari jawaban, bukan untuk mundur karena ketakutan. Dengan langkah perlahan, ia mencoba mendekati batu besar berbentuk tengkorak itu. Setiap langkah terasa berat, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang berusaha menahan tubuhnya. Ketika akhirnya ia cukup dekat, ia melihat sesuatu yang lebih aneh lagi. Ada ukiran kuno di permukaan batu itu, huruf-huruf yang tampak usang namun masih bisa terbaca. Ia mencoba mengejar satu persatu, dan semakin ia membacanya, semakin kepala Wira terasa berputar. Ukiran itu bercerita tentang sebuah kutukan yang mengikat roh-roh para prajurit yang gugur di pertempuran. Dikatakan bahwa jiwa-jiwa mereka tidak bisa pergi ke alam baka karena suatu perjanjian darah yang pernah dibuat oleh seorang panglima perang yang haus kemenangan. Panglima itu mengorbankan prajuritnya sendiri, merantai mereka dengan sumpah yang mengutuk mereka selamanya. Mereka tidak bisa beristirahat dalam damai, dan bukit ini menjadi penjara bagi roh-roh yang terikat pada janji tersebut. Wira menelan ludah. Ia telah mendengar banyak cerita tentang perang di bukit ini, tetapi ia tidak pernah membayangkan bahwa yang terjadi jauh lebih mengerikan dari sekadar peperangan biasa. Ini bukan sekadar tempat di mana orang-orang bertarung dan mati. Ini adalah tempat di mana ribuan jiwa dikorbankan dengan cara yang tak terbayangkan, dan sekarang mereka merintih, terperangkap dalam kekosongan antara dunia manusia dan alam arwah. Tiba-tiba, bayangan hitam di hadapannya bergerak. Dari dalam kabut pekat, perlahan-lahan muncul sosok yang lebih jelas. Seorang pria berbaju zirah, dengan mata yang kosong dan wajah yang dipenuhi luka-luka perang. Pedang berkarat tergantung di pinggangnya, dan di dadanya terdapat lubang menganga yang tampaknya menjadi penyebab kematiannya. Sosok itu membuka mulutnya, tetapi suara yang keluar bukanlah suara manusia biasa. Itu adalah suara ribuan jeritan yang menyatu dalam satu bisikan panjang. "Kau, manusia yang hidup, mengapa kau datang ke tempat ini?" Suara itu bergema dalam kepala Wira, seolah berbicara langsung ke dalam pikirannya. Wira mencoba menjawab, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ia merasa seolah tenggelam dalam lautan suara-suara yang berusaha menariknya ke dalam kegelapan. Dengan sisa keberanian yang ia miliki, Wira akhirnya berkata, "Aku datang untuk mencari kebenaran. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di bukit ini." Kata-katanya menggema, dan seketika itu juga, suasana menjadi semakin sunyi. Hanya suara napasnya sendiri yang terdengar, beradu dengan suara angin yang berhembus pelan. Sosok prajurit itu menatapnya dalam-dalam, sebelum akhirnya berkata, "Jika kau ingin tahu kebenaran, maka kau harus bersedia menanggung beban yang ditinggalkan di tempat ini." Setelah itu, sosok tersebut perlahan menghilang, menyatu kembali dengan bayangan hitam yang melayang di sekitarnya. Tiba-tiba, Wira merasa tanah di bawah kakinya bergetar. Batu tengkorak raksasa itu bersinar samar, dan dari dalam tanah, suara-suara jeritan kembali terdengar, lebih kuat dari sebelumnya. Wira sadar bahwa ia telah membuka sesuatu yang selama ini terkunci rapat. Namun, apakah itu akan membawa jawaban, atau malah membawanya pada kehancuran, ia belum tahu. Yang jelas, ia kini sudah terlalu jauh untuk kembali. Wira berdiri dengan tubuh gemetar, merasakan getaran aneh yang menjalar dari tanah tempatnya berpijak. Batu tengkorak raksasa di hadapannya kini memancarkan cahaya redup, nyaris seperti api yang berkelap-kelip dalam gelap malam. Udara di sekitar berubah drastis. Angin yang semula dingin kini terasa panas, seperti napas dari sesuatu yang berasal dari kedalaman bumi. Suara-suara samar terdengar di kejauhan, bukan hanya bisikan arwah yang merintih, tetapi suara pedang beradu, teriakan perang, dan ratapan pilu yang bergema seakan menembus batas ruang dan waktu. Saat Wira mencoba melangkah mundur, kakinya terasa berat, seolah sesuatu yang tak terlihat mencengkeram pergelangannya.
Kepanikan mulai merayap ke dalam benaknya, tetapi ia mencoba mengendalikan dirinya. Ia tahu bahwa bukit ini menyimpan rahasia yang telah lama tersembunyi, dan entah bagaimana, ia telah membuka sesuatu yang seharusnya tetap terkunci. Namun, apakah ini adalah jawaban yang ia cari atau malah malapetaka yang akan menghancurkannya? Ia belum tahu. Tiba-tiba, dari dalam tanah, cahaya kemerahan muncul, membentuk pola aneh yang menyerupai simbol-simbol kuno. Cahaya itu perlahan-lahan membentuk lingkaran besar di sekeliling batu tengkorak, dan di dalam lingkaran itu, bayangan-bayangan mulai bermunculan. Wira menahan napas saat melihat sosok-sosok berpakaian perang muncul dari dalam kabut tipis. Mereka tidak sepenuhnya manusia, tetapi juga bukan sekadar bayangan. Mata mereka bersinar redup, tubuh mereka setengah transparan, seakan berada di antara dua dunia yang berbeda. Salah satu sosok itu melangkah maju, seorang pria tinggi dengan wajah keras yang dipenuhi bekas luka. Ia mengenakan zirah besi yang telah berkarat, dan di tangannya, ia memegang tombak panjang yang ujungnya berlumuran darah. Matanya yang kosong menatap langsung ke arah Wira, dan tanpa diduga, ia mengangkat tombaknya dan menancapkannya ke tanah dengan keras. Getaran kuat menyebar ke seluruh bukit, dan seketika, pemandangan di sekitar Wira berubah. Bukit yang tadinya gelap dan penuh dengan aura kematian kini berubah menjadi medan pertempuran yang luas. Langit merah menyala, dipenuhi asap dari perkemahan yang terbakar. Di kejauhan, ribuan prajurit berteriak, mengacungkan senjata mereka, bersiap untuk bertempur. Wira berdiri di tengah-tengah semuanya, tetapi tidak ada seorang pun yang menyadari keberadaannya. Seolah-olah ia hanyalah seorang penonton yang dilempar ke dalam sebuah adegan dari masa lalu yang mengerikan. Ia melihat seorang panglima besar berdiri di atas kuda hitam, mengenakan jubah panjang berwarna merah darah. Matanya penuh dengan kebencian dan keangkuhan, dan di tangannya, ia memegang pedang besar yang berkilauan di bawah cahaya matahari yang tertutup debu perang. Dengan satu ayunan tangan, ia memberi perintah, dan ribuan prajurit di belakangnya langsung bergerak maju, menerjang musuh dengan teriakan yang mengguncang langit. Darah muncrat ke segala arah, pedang menebas tanpa ampun, dan tubuh-tubuh bergelimpangan di atas tanah yang kini berubah menjadi genangan merah pekat. Wira ingin berteriak, tetapi tak ada suara yang keluar dari mulutnya. Ia hanya bisa menyaksikan bagaimana perang ini berlangsung, bagaimana ratusan nyawa terenggut dalam sekejap, dan bagaimana panglima yang memimpin pasukan itu tidak menunjukkan sedikit pun belas kasihan. Lalu, Wira melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di tengah kekacauan, panglima itu tiba-tiba mengangkat pedangnya ke langit, lalu mulai melantunkan sesuatu, sebuah mantra kuno yang tidak bisa dipahami Wira. Suara mantra itu menggema di seluruh medan pertempuran, membuat semua orang, baik kawan maupun lawan, tiba-tiba berhenti bergerak. Mata mereka membelalak, tubuh mereka bergetar, dan dalam hitungan detik, satu persatu mulai jatuh ke tanah, seakan-akan kehidupan mereka disedot keluar oleh kekuatan yang tidak terlihat. Bukit itu berubah menjadi lautan mayat. Ribuan prajurit, baik yang menang maupun yang kalah, roboh tanpa nyawa. Tidak ada yang tersisa, kecuali sang panglima yang berdiri di atas kudanya, menyaksikan hasil dari ritual mengerikan yang baru saja ia lakukan. Wira menyadari apa yang terjadi. Panglima itu telah mengorbankan semua orang, termasuk pasukannya sendiri, untuk mendapatkan kekuatan yang lebih besar. Bukit ini bukan hanya tempat pertempuran biasa, bukit ini adalah altar pengorbanan, tempat di mana ribuan jiwa disegel dalam kutukan yang abadi. Seakan mendengar pikirannya, panglima itu tiba-tiba menoleh. Matanya yang kosong kini menatap langsung ke arah Wira. Ia membuka mulutnya, dan suara berat yang terdengar seperti gema ribuan suara terdengar. "Kau menyaksikan rahasia yang seharusnya tetap tersembunyi." Tiba-tiba, segalanya berputar. Wira merasa tubuhnya ditarik dengan paksa, terlempar kembali ke tempat asalnya di puncak bukit tengkorak. Cahaya merah memudar, suara peperangan lenyap, dan kini ia kembali berdiri di hadapan batu tengkorak raksasa yang kembali diam membisu. Namun, ia tahu satu hal, bukit ini bukan hanya sekadar tanah yang bersejarah. Bukit ini adalah makam bagi ribuan jiwa yang tak bisa beristirahat dengan damai. Wira berdiri dengan napas memburu, mencoba memahami apa yang baru saja ia alami. Kakinya masih gemetar, seolah tanah di bawahnya masih menyimpan getaran dari peristiwa mengerikan yang ia saksikan. Udara di sekitar bukit kini terasa lebih berat, dipenuhi oleh sesuatu yang tak terlihat, namun begitu nyata keberadaannya.
Seakan ada ribuan pasang mata yang mengawasinya dari balik bayang-bayang, menunggu kesempatan untuk menyampaikan sesuatu yang telah lama terpendam. Dalam keheningan itu, suara samar mulai terdengar. Bukan lagi teriakan perang atau dentingan senjata beradu, melainkan bisikan lemah yang berputar-putar di udara, menyeruak masuk ke dalam pikirannya. Awalnya, suara-suara itu terdengar seperti gumaman tanpa makna, tetapi semakin lama, semakin jelas dan memilukan. Mereka bukan hanya bisikan, mereka adalah rintihan arwah yang terperangkap di tempat ini, jiwa-jiwa yang tidak bisa menemukan jalan kembali ke alam yang seharusnya. Bebaskan kami. Suara itu berulang-ulang, lirih namun penuh kepedihan. Wira menelan ludah, menoleh ke sekelilingnya, tetapi tidak ada siapapun selain bayangan gelap yang bergerak perlahan di antara kabut tipis yang mulai menyelimuti puncak bukit. Perlahan, kabut itu mengental, membentuk sosok-sosok yang transparan, wajah-wajah pucat dengan mata kosong yang menyiratkan penderitaan abadi. Mereka bukan lagi sekadar bayangan. Mereka adalah roh-roh yang belum menemukan kedamaian. Salah satu di antara mereka, seorang pria tua dengan luka menganga di dadanya, melangkah maju. "Kau telah melihat kebenaran yang tersembunyi," katanya, suaranya serak seperti berasal dari kedalaman jurang. "Kau telah menyaksikan kejahatan yang dilakukan oleh Panglima terkutuk itu. Sekarang, kau harus membuat pilihan." Jantung Wira berdegup kencang. "Pilihan?" tanyanya dengan suara yang nyaris bergetar. "Apa maksudmu?" Pria tua itu mengangkat tangannya, menunjuk ke batu tengkorak raksasa di tengah bukit. "Di dalam batu itu terkunci kekuatan yang menjaga kami tetap terperangkap di sini. Sebuah segel yang diciptakan oleh Sang Panglima sebelum ia menghilang. Jika kau menghancurkannya, kami akan bebas. Tapi kau harus tahu, kekuatan yang tersembunyi di dalamnya bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Begitu segel itu terbuka, kau akan membangkitkan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar roh-roh yang terjebak." Wira menatap batu itu dengan perasaan bercampur aduk. Ia datang ke tempat ini untuk mencari kebenaran, tetapi kini ia dihadapkan pada sesuatu yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Jika ia membiarkan segel itu tetap ada, maka arwah-arwah ini akan terus menderita, selamanya terikat pada bukit ini tanpa harapan untuk bebas. Namun, jika ia menghancurkan segel itu, ia tidak tahu ancaman seperti apa yang mungkin akan muncul ke dunia ini. "Bagaimana aku bisa menghancurkan segel itu?" tanyanya akhirnya, meskipun dalam hatinya ia belum benar-benar yakin dengan keputusannya. Pria tua itu mengulurkan tangannya, dan dari dalam kabut, muncullah sebuah benda kecil yang tampak seperti belati. Bilahnya berwarna hitam pekat, dengan ukiran simbol-simbol kuno yang tampak berkilauan di bawah cahaya rembulan. "Gunakan ini," katanya. "Tusukan ke batu tengkorak, tepat di titik tengahnya. Tetapi ingat, begitu kau melakukannya, kau tidak akan bisa kembali. Pilihanmu akan menentukan nasib banyak jiwa, termasuk milikmu sendiri." Wira meraih belati itu dengan tangan bergetar. Benda itu terasa dingin, seakan menyimpan kekuatan yang tak bisa dijelaskan. Ia menatap batu tengkorak di hadapannya, mencoba mencari tanda-tanda dari apa yang akan terjadi jika ia benar-benar melakukan ini. Bisikan-bisikan di sekelilingnya semakin keras, semakin mendesak, seolah semua roh di bukit ini menanti keputusannya dengan harapan dan ketakutan yang sama besarnya. Ia menarik napas dalam-dalam. Ini bukan hanya tentang dirinya lagi. Ini adalah tentang kebenaran yang telah terkubur selama ratusan tahun, tentang jiwa-jiwa yang terjebak dalam penderitaan tanpa akhir, dan tentang warisan kutukan yang harus diakhiri atau dibiarkan terus berlanjut. Dengan satu langkah mantap, Wira mendekati batu tengkorak, menggenggam belati itu erat-erat. Dalam hatinya, ia tahu, apapun yang terjadi setelah ini, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Langit di atas bukit tengkorak tampak semakin kelam seiring dengan keputusan yang Wira buat dalam hatinya. Angin bertiup semakin kencang, membawa aroma tanah basah dan bisikan-bisikan lirih yang semakin jelas terdengar di telinganya. Dengan tangan gemetar, ia menggenggam belati hitam pekat yang diberikan oleh roh pria tua tadi. Simbol-simbol kuno yang terukir di bilahnya tampak berpendar lemah, seolah merasakan bahwa saatnya telah tiba. Wira menelan ludahnya, lalu melangkah maju mendekati batu tengkorak yang menjulang di tengah bukit. Ketika ia berdiri tepat di depan batu itu, ia bisa merasakan aura gelap yang merambat keluar dari permukaannya. Batu itu bukan sekadar batu biasa. Ia adalah segel kuno yang telah mengikat roh-roh di tempat ini selama berabad-abad.
Wira bisa merasakan getaran di telapak tangannya, seolah ada kekuatan yang mencoba menahannya untuk tidak melanjutkan niatnya. Namun, ia telah mengambil keputusan. Tidak ada jalan kembali. Dengan satu tarikan napas dalam, ia mengangkat belati itu tinggi-tinggi, lalu mengarahkannya ke titik tengah batu tersebut. Tempat simbol aneh terukir dalam warna keemasan yang sudah mulai pudar. Begitu ujung belati menyentuh batu, suara gemuruh bergema di seluruh bukit. Tanah bergetar hebat, membuat Wira hampir kehilangan keseimbangannya. Dari dalam batu itu, cahaya merah tua perlahan merambat keluar, seperti darah yang meresap melalui celah kecil. Bisikan-bisikan yang tadinya hanya lirih kini berubah menjadi jeritan. Jeritan panjang yang menggema di seluruh bukit, menciptakan suasana yang begitu mencekam. Wira menggertakkan giginya. Lalu dengan tekad yang kuat, ia menusukkan belati itu lebih dalam. Saat belati itu menancap sempurna, ledakan energi terjadi. Cahaya merah menyala terang, memancar dari batu tengkorak itu seperti kobaran api yang meledak ke segala arah. Wira terdorong ke belakang oleh kekuatan dahsyat yang keluar dari dalam batu. Ia jatuh terjerembab di tanah. Namun matanya tetap tertuju pada batu tengkorak yang kini mulai retak. Dari dalam celah-celah retakan itu, bayangan hitam melesat keluar satu persatu, berputar-putar di udara dengan suara raungan memilukan. Roh-roh yang selama ini terperangkap akhirnya terbebas. Mereka berputar di langit, melayang dengan penuh kelegaan, seolah rantai yang telah lama membelenggu mereka akhirnya terlepas. Salah satu roh, pria tua yang sebelumnya berbicara dengan Wira, melayang mendekatinya. "Kau telah melakukannya," katanya dengan suara yang kini terdengar lebih ringan, tidak lagi penuh kesakitan. "Kau telah membebaskan kami dari kutukan yang mengikat kami di tempat ini. Untuk itu, kami berterima kasih." Namun, sebelum Wira sempat merasa lega, suara tawa menggelegar terdengar dari dalam batu yang kini hampir hancur sepenuhnya. Tawa itu bukan milik roh-roh yang terbebas, melainkan sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih gelap, lebih menakutkan. Wira memutar tubuhnya. Matanya membelalak ketika melihat sesosok bayangan besar perlahan keluar dari dalam batu tengkorak. Sosok itu tinggi dan mengerikan, dengan tubuh yang terselimuti kabut hitam pekat. Matanya bersinar merah seperti bara api, dan di sekelilingnya, udara terasa begitu dingin, seolah segala kehangatan di dunia ini terserap olehnya. "Akhirnya, setelah ratusan tahun, aku bebas." Suaranya dalam dan bergema, penuh dengan kebencian yang telah terpendam lama. Pria tua itu menoleh pada Wira dengan ekspresi penuh kekhawatiran. "Kami mungkin telah terbebas, tetapi kau juga telah membangunkan sesuatu yang jauh lebih berbahaya," katanya. "Itu adalah sosok yang menciptakan segel ini sejak awal. Panglima terkutuk yang dahulu mengorbankan kami semua demi kekuatannya sendiri." Wira terdiam, jantungnya berdetak kencang. Ia baru menyadari bahwa dengan menghancurkan segel, ia tidak hanya membebaskan roh-roh yang terperangkap, tetapi juga membangkitkan kejahatan lama yang seharusnya tetap tersegel selamanya. Ia telah membuat kesalahan besar. Sosok Panglima terkutuk itu melangkah maju, mengangkat tangannya yang kurus namun kuat. Dari telapak tangannya, muncul lingkaran energi hitam yang berputar dengan cepat. "Sekarang, karena kau telah membangunkanku, maka aku akan mengambil kembali apa yang menjadi milikku," katanya. "Dunia ini akan menjadi milikku lagi." Angin bertiup semakin kencang, dan kabut hitam mulai melingkupi bukit tengkorak. Wira harus berpikir cepat. Jika ia tidak melakukan sesuatu, maka bukan hanya bukit ini yang akan dihancurkan, tetapi juga seluruh dunia di sekitarnya. Angin bertiup semakin kencang, menciptakan pusaran kabut hitam di sekitar bukit tengkorak. Langit yang tadinya hanya kelam kini berubah menjadi merah pekat, seakan menandakan kebangkitan sesuatu yang seharusnya tetap tersegel selamanya. Wira berdiri terpaku. Matanya tidak berkedip menatap sosok Panglima terkutuk yang kini telah terbebas dari segelnya. Sosok itu lebih mengerikan dari yang pernah ia bayangkan. Tubuhnya dilingkupi oleh bayangan hitam yang bergerak liar, dan di matanya, ada bara api yang menyala tanpa henti. "Sudah berabad-abad aku terkurung dalam batu itu." Suara Panglima terkutuk bergema di udara, terdengar seperti ribuan bisikan kematian yang menyatu menjadi satu. "Sekarang, aku akan mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Dunia ini, tanah ini, dan semua jiwa yang berani menentangku." Dengan satu gerakan tangannya yang kurus namun bertenaga, tanah di sekitar bukit mulai retak, mengeluarkan semburan kabut hitam yang merayap seperti tentakel,
mencoba meraih apapun yang ada di sekitarnya. Wira mundur beberapa langkah, tubuhnya terasa gemetar bukan hanya karena ketakutan, tetapi juga karena tekanan besar yang dikeluarkan oleh makhluk itu. Ia bisa merasakan udara di sekelilingnya menjadi semakin berat, seperti ada beban tak kasat mata yang menekan seluruh tubuhnya. Ia harus berpikir cepat. Bagaimana cara menghentikan makhluk ini? Ia tidak mungkin melawannya secara langsung, karena jelas Panglima Terkutuk itu memiliki kekuatan yang jauh melampaui batas manusia biasa. Roh pria tua yang tadi membimbingnya kini melayang mendekat. Wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Kau telah membuka segel itu, tetapi masih ada cara untuk menghentikannya, katanya dengan suara mendesak. Di dasar bukit ini, ada mata air suci yang mampu menekan kekuatannya. Kau harus menemukannya sebelum ia mendapatkan kembali kekuatannya sepenuhnya. Namun, Panglima Terkutuk tampaknya bisa mendengar percakapan mereka. Ia menyeringai, lalu mengangkat tangannya ke arah langit. Terlambat, katanya dengan suara penuh keangkuhan. Aku sudah cukup mengumpulkan energi untuk menghancurkan tempat ini dan menyebarkan kegelapanku ke seluruh negeri. Dari telapak tangannya, muncul lingkaran energi hitam yang berputar dengan cepat, menciptakan pusaran angin yang mengangkat batu-batu di sekitarnya. Wira tahu bahwa ia tidak punya waktu untuk ragu. Dengan cepat, ia berbalik dan mulai berlari menuruni bukit, mencari mata air suci yang dikatakan oleh roh pria tua itu. Namun, sebelum ia bisa melangkah lebih jauh, tanah di bawahnya mulai berguncang hebat, membuatnya terjatuh ke tanah. Dari dalam retakan tanah yang semakin melebar, muncul sosok-sosok bayangan yang bergerak dengan cepat, mengerumuni Wira dengan tatapan kosong yang penuh kebencian. Makhluk-makhluk itu adalah pasukan kegelapan yang dulu dipimpin oleh Panglima Terkutuk. Tubuh mereka seperti asap yang bergerak dengan bentuk yang tidak menentu. Namun tangan mereka mencengkeram kuat, seakan siap mencabik-cabik siapapun yang mencoba melawan. Wira berusaha bangkit, namun sebelum ia bisa berdiri, salah satu bayangan itu melesat ke arahnya dan mencengkeram lengannya dengan kekuatan luar biasa. Wira meronta, berusaha melepaskan diri dari cengkeraman itu, namun semakin ia berusaha, semakin erat pula genggaman makhluk itu. Ia bisa merasakan suhu tubuhnya turun drastis, seakan energi kehidupannya mulai tersedot keluar. Pandangannya mulai kabur, dan di kepalanya, suara-suara aneh mulai berbisik, mencoba membuatnya menyerah. Lepaskan saja, biarkan kegelapan menguasaimu, tidak ada gunanya melawan. Namun, tepat ketika Wira hampir kehilangan kesadarannya, sebuah cahaya putih terang muncul dari belakangnya, menghantam makhluk-makhluk bayangan itu dan membuat mereka terlempar ke belakang. Wira jatuh ke tanah, terengah-engah sambil memegangi dadanya yang terasa sesak. Saat ia menoleh, ia melihat roh pria tua itu berdiri dengan tangan terangkat, memancarkan cahaya dari tubuhnya. Cepat, pergilah ke mata air sebelum semuanya terlambat, serunya. Dengan sisa-sisa tenaganya, Wira bangkit dan kembali berlari menuruni bukit. Namun, di belakangnya, ia bisa mendengar suara Panglima Terkutuk yang tertawa menggelegar. Kau pikir bisa menghentikanku hanya dengan mata air suci? Anak bodoh. Aku sudah menunggu terlalu lama untuk kembali. Tidak ada yang bisa mengalahkanku sekarang. Tanpa menoleh, Wira terus berlari. Ia tahu bahwa waktu tidak berpihak padanya. Ia harus menemukan mata air itu sebelum Panglima Terkutuk sepenuhnya mendapatkan kembali kekuatannya. Jika tidak, bukan hanya Bukit Tengkorak yang akan hancur, tetapi seluruh negeri ini akan jatuh ke dalam kegelapan yang tidak akan pernah bisa diusir. Wira terus berlari menuruni lereng Bukit Tengkorak. Napasnya tersengal akibat kelelahan yang semakin terasa. Meskipun tubuhnya mulai melemah, tekadnya tidak goyah. Ia harus menemukan mata air suci itu sebelum segalanya terlambat. Bayangan kegelapan yang diciptakan oleh Panglima Terkutuk masih bergerak liar di belakangnya, berusaha mengejarnya dengan suara desisan mengerikan. Udara semakin berat, seolah seluruh alam sadar akan kebangkitan makhluk jahat yang selama ini tersegel di Bukit Terkutuk tersebut. Di kejauhan, Wira melihat cahaya redup yang berkilauan di tengah hutan yang terbentang di kaki bukit. Ia yakin, itulah petunjuk menuju mata air suci yang dikatakan oleh roh pria tua tadi. Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, ia berusaha berlari lebih cepat, menerobos akar-akar pohon yang menjulur di sepanjang jalan setapak. Namun, semakin ia mendekati cahaya tersebut, semakin kuat pula tekanan yang ia rasakan. Seolah ada kekuatan yang berusaha menahannya agar tidak mencapai tempat itu. Tiba-tiba,
Tanah di hadapannya merekah, dan dari celah tersebut muncul sosok bayangan yang lebih besar dan lebih menyeramkan dibandingkan makhluk-makhluk yang mengejarnya sebelumnya. Makhluk itu memiliki tubuh seperti kabut hitam yang berputar-putar, matanya bersinar merah darah, dan dari tubuhnya menjulur tangan-tangan kurus yang bergerak liar. Kau tidak akan melewati batas ini, manusia. Suara makhluk itu bergema di udara, penuh dengan kebencian yang menusuk hingga ke tulang. Wira menelan ludah, merasakan ketakutan yang begitu besar. Namun, ia tahu bahwa tidak ada pilihan selain menghadapi makhluk itu. Jika ia mundur sekarang, maka tidak akan ada kesempatan lagi untuk menghentikan Panglima Terkutuk. Dengan gemetar, ia meraih sebilah pisau kecil yang terselip di ikat pinggangnya, satu-satunya senjata yang ia miliki. Meskipun sadar bahwa pisau itu mungkin tidak akan banyak berguna melawan makhluk kegelapan, ia tetap menggenggamnya erat. Makhluk bayangan itu melayang maju, mengulurkan tangan-tangannya yang panjang untuk mencengkeram tubuh Wira. Dengan refleks, Wira menghindar ke samping. Namun salah satu tangan makhluk itu berhasil menyentuh bahunya, meninggalkan bekas luka hitam yang langsung terasa panas seperti terbakar. Wira meringis kesakitan, tetapi ia tidak punya waktu untuk meratap. Ia harus menemukan cara untuk melewati makhluk ini secepat mungkin. Di saat yang sama, roh pria tua yang tadi membantunya kembali muncul di sisinya. "Gunakan keyakinanmu, anak muda," katanya dengan suara tegas. Mata air suci tidak hanya berada di tempat itu, tetapi juga ada dalam hatimu. Cahaya tidak akan pernah padam jika kau tetap percaya pada harapan. Kata-kata itu menembus ke dalam kesadaran Wira, memberikan semangat baru yang mengusir sedikit rasa takutnya. Wira mengatur napasnya, lalu memejamkan mata sejenak, mencoba mengingat semua ajaran yang pernah ia dengar tentang pertarungan antara cahaya dan kegelapan. Ia tahu bahwa kegelapan hanya bisa dikalahkan oleh cahaya, dan cahaya itu tidak selalu berbentuk senjata tajam atau sihir yang dahsyat. Kadang, cahaya itu berasal dari keyakinan dan keberanian yang ada di dalam diri seseorang. Dengan pemikiran itu, ia membuka matanya dan melangkah maju, menatap makhluk bayangan itu dengan penuh keberanian. "Tidak ada yang bisa menghentikanku," kata Wira dengan suara mantap. "Kegelapan mungkin kuat, tetapi cahaya selalu menemukan jalannya." Saat kata-kata itu meluncur dari bibirnya, sesuatu yang aneh terjadi. Tubuhnya mulai bersinar dengan cahaya lembut, mengusir kabut hitam yang menyelimutinya. Makhluk bayangan itu meraung kesakitan, seolah cahaya yang dipancarkan oleh Wira adalah sesuatu yang tidak bisa ia lawan. Menggunakan momentum itu, Wira berlari secepat mungkin, menerobos pertahanan makhluk tersebut yang kini melemah. Ia merasakan tubuhnya menjadi lebih ringan, seolah ada kekuatan tak terlihat yang membimbingnya menuju tujuannya. Di depannya, cahaya dari mata air suci semakin terang, menandakan bahwa ia hampir sampai. Namun, meskipun ia telah berhasil melewati makhluk bayangan itu, tantangannya belum berakhir. Tiba-tiba, langit di atasnya bergetar hebat, dan dari kejauhan terdengar suara Panglima Terkutuk yang menggelegar. "Kau pikir bisa menghentikanku hanya dengan mata air suci itu? Kau akan menyesali tindakanmu, anak manusia." Dari atas bukit, gelombang energi kegelapan melesat turun, menerjang pepohonan dan menghancurkan tanah di sekitarnya. Wira tahu bahwa ia tidak punya banyak waktu. Ia harus mencapai mata air suci itu sebelum Panglima Terkutuk mengeluarkan seluruh kekuatannya dan menghancurkan segalanya. Dengan langkah yang semakin cepat, Wira akhirnya tiba di tepi mata air suci. Airnya berkilauan dengan warna perak yang jernih, memancarkan energi yang menenangkan. Tanpa ragu, Wira meraup air itu dengan kedua tangannya dan membiarkan tetesannya membasahi tubuhnya. Seketika, ia merasakan kekuatan baru mengalir dalam dirinya. Sebuah kekuatan yang tidak berasal dari amarah atau balas dendam, melainkan dari keberanian dan keyakinan akan kebaikan yang masih ada di dunia ini. Namun, pertarungan belum selesai. Di belakangnya, Panglima Terkutuk telah mendekat, siap untuk menghabisinya dengan kekuatan penuhnya. Wira harus segera menemukan cara untuk menggunakan mata air suci ini sebagai senjata terakhir untuk mengalahkan kejahatan yang telah lama tertidur di Bukit Tengkorak. Mata air suci itu berkilauan di bawah cahaya rembulan yang tertutup kabut pekat, memancarkan sinar keperakan yang menari-nari di permukaannya. Wira merasakan hawa yang berbeda mengelilinginya, seakan aliran energi tak kasat mata membelai kulitnya dengan kelembutan yang sekaligus menggetarkan. Jantungnya berdetak kencang, bukan hanya karena kelelahan setelah perjalanan panjangnya,
tetapi juga karena kesadaran bahwa ia kini berada di ambang pertarungan terakhir. Udara di sekitarnya semakin berat, diisi oleh kehadiran Panglima Terkutuk yang kini berdiri tegak di atas batu besar. Sosoknya tampak semakin mengerikan dalam balutan kegelapan yang berkumpul di sekelilingnya. Panglima itu menatap Wira dengan mata merah menyala, penuh kebencian yang seakan mampu membakar siapapun yang berani menentangnya. "Anak manusia bodoh!" Suaranya menggelegar, memantul di antara pepohonan dan lereng bukit yang mulai bergetar. "Kau pikir air suci ini cukup untuk menghentikan kekuatanku? Aku telah tertidur selama ratusan tahun, menunggu saat yang tepat untuk bangkit, dan sekarang, tidak ada yang bisa menghentikan takdir yang sudah digariskan." Gelombang energi hitam meledak dari tubuhnya, menghancurkan bebatuan di sekitar dan mengguncang tanah tempat Wira berdiri. Namun, Wira tidak mundur. Ia menatap mata air suci itu dengan penuh keyakinan, merasakan setiap getaran kekuatan yang mengalir dari dalamnya. Sejak awal, ia tahu bahwa pertarungan ini bukan hanya tentang kekuatan fisik, melainkan juga tentang keberanian dan hati yang teguh. Dengan tangan gemetar, ia mencelupkan jemarinya ke dalam air suci itu dan menggenggamnya erat. Seketika, tubuhnya diselimuti cahaya keemasan yang semakin lama semakin terang, menembus pekatnya kegelapan yang menyelimutinya. Sang Panglima Terkutuk menyeringai, lalu melangkah maju dengan gerakan yang terasa begitu angkuh. "Aku akan menunjukkan padamu betapa sia-sianya usahamu." Dengan satu kibasan tangannya, ia mengirimkan semburan bayangan pekat yang melesat cepat ke arah Wira, seakan hendak menelannya dalam kegelapan abadi. Namun, saat gelombang hitam itu hampir menyentuhnya, tubuh Wira bereaksi dengan sendirinya. Cahaya yang menyelimutinya membentuk perisai tak kasat mata, menangkis serangan itu dengan kilatan energi suci yang berpendar dalam gelombang berirama. Raungan kemarahan terdengar dari mulut Panglima Terkutuk. Ia tidak percaya bahwa kekuatan seorang manusia biasa mampu menahan serangannya. Dengan cepat, ia mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi, membentuk pusaran bayangan yang semakin pekat. Langit di atas mereka berubah menjadi gelap gulita, seolah malam telah menelan cahaya bulan dan bintang-bintang. Angin bertiup kencang, menciptakan badai yang berputar di sekitar bukit, membawa aroma kematian dan kehancuran. Wira tahu bahwa ini adalah saat penentuan. Ia harus mengendalikan kekuatan mata air suci sebelum segalanya terlambat. Dengan keyakinan penuh, ia meraup air suci dalam genggamannya dan memercikannya ke dadanya sendiri. Seketika, cahaya dari dalam dirinya semakin terang, berpendar seperti api suci yang tidak bisa dipadamkan. Ia merasakan kekuatan yang begitu besar mengalir dalam tubuhnya, bukan hanya dari mata air itu, tetapi juga dari keyakinannya sendiri yang semakin menguat. Dengan keberanian yang tak tergoyahkan, Wira menatap Panglima Terkutuk dan melangkah maju. "Sudah cukup penderitaan yang kau sebarkan," katanya dengan suara yang tegas. "Kau telah mengutuk bukit ini selama berabad-abad, tetapi hari ini, semua itu akan berakhir." Ia merentangkan kedua tangannya, membiarkan cahaya dari tubuhnya semakin membesar, menyelimuti seluruh area di sekitar mereka. Sang Panglima Terkutuk meraung keras, mencoba melawan cahaya itu dengan semburan kegelapan yang tersisa dalam dirinya. Namun, semakin keras ia berusaha, semakin lemah bayangannya menjadi. Cahaya yang dipancarkan oleh Wira tidak hanya mengusir kegelapan, tetapi juga membakar sumber kekuatan jahat yang selama ini tertanam di dalam tubuhnya. Sang Panglima meronta, tubuhnya mulai bergetar hebat, dan dari balik kegelapan yang menyelimutinya, terlihat sosok manusia yang tersiksa, seolah kesadarannya kembali dalam detik-detik terakhir sebelum kehancurannya. "Aku tidak bisa." Suara Panglima itu melemah, matanya yang merah mulai meredup. Dalam satu ledakan cahaya terakhir, tubuhnya meledak menjadi serpihan bayangan yang tersebar ke segala arah, lenyap tanpa jejak. Segala sesuatu yang sebelumnya diselimuti kegelapan perlahan kembali normal. Langit yang gelap berubah terang, angin yang kencang berhenti bertiup, dan bukit yang bergetar mulai tenang. Wira berdiri di tengah semua itu, napasnya memburu, tubuhnya lelah, tetapi hatinya penuh kemenangan. Ia menatap mata air suci yang kini berkilauan dengan lebih indah dari sebelumnya. Bukit Tengkorak akhirnya bebas dari kutukan yang telah menghantuinya selama ratusan tahun. Namun, meskipun Panglima Terkutuk telah lenyap, Wira tahu bahwa tugasnya belum selesai. Ada banyak misteri yang masih tersembunyi di tempat ini, dan perjalanan yang lebih besar mungkin telah menunggunya di masa depan. Dengan langkah mantap, ia berlutut di hadapan mata air suci dan menyentuh permukaannya sekali lagi.
Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan membiarkan kejahatan seperti ini bangkit kembali. Karena pada akhirnya, tidak peduli seberapa besar kegelapan yang mengancam, selalu ada cahaya yang siap bersinar dan mengusirnya. Setelah pertarungan sengit yang mengubah takdir Bukit Tengkorak, Wira berdiri di atas tanah yang dulunya penuh dengan aura kematian dan penderitaan. Kini, tempat itu terasa lebih tenang, seakan energi jahat yang selama ini membelenggunya telah lenyap bersama kehancuran sang Panglima terkutuk. Mata air suci masih berkilauan, namun cahaya yang dipancarkannya terasa lebih lembut, seakan memberi restu atas keberhasilan Wira dalam mengembalikan keseimbangan. Namun, jauh di dalam hatinya, Wira merasa bahwa perjalanannya belum benar-benar selesai. Masih ada sesuatu yang tersembunyi di bukit ini, sesuatu yang menunggu untuk ditemukan. Angin malam berhembus pelan, membawa bisikan halus yang terdengar samar di telinga Wira. Ia menajamkan pendengarannya, mencoba memahami kata-kata yang berdesir di udara. "Kau telah membebaskanku." Suara itu begitu lirih, hampir tak terdengar. Namun Wira tahu bahwa itu bukan sekadar ilusi. Ia berbalik dan melihat sesosok bayangan samar yang perlahan muncul dari balik pohon tua di dekat mata air. Sosok itu tampak seperti seorang lelaki tua, mengenakan jubah panjang dengan wajah yang dipenuhi garis-garis kebijaksanaan. "Siapa kau?" tanya Wira dengan suara waspada. Ia tidak lagi memegang senjatanya, tetapi tubuhnya tetap dalam posisi siaga, berjaga-jaga jika sosok itu berniat jahat. Namun, lelaki tua itu hanya tersenyum tipis, tatapannya penuh kehangatan dan kebijaksanaan. "Aku adalah penjaga yang telah lama terkurung di dalam kutukan bukit ini," jawabnya dengan nada pelan, namun penuh makna. "Ratusan tahun yang lalu, aku adalah salah satu dari mereka yang mencoba menghentikan Panglima terkutuk, tetapi aku gagal, dan jiwaku terperangkap di tempat ini hingga hari ini." Wira menatap lelaki tua itu dengan penuh rasa ingin tahu. "Jadi, kau telah menunggu seseorang untuk membebaskanmu?" tanyanya, menyadari bahwa pertarungan melawan Panglima terkutuk bukan hanya sekadar membebaskan bukit ini, tetapi juga membuka pintu bagi mereka yang telah lama terperangkap di dalamnya. Lelaki tua itu mengangguk perlahan. "Benar. Namun, bukan hanya aku yang menunggu. Ada sesuatu yang lebih besar yang tersembunyi di bukit ini, sesuatu yang telah dilindungi oleh kutukan selama berabad-abad. Sekarang, karena kutukan telah sirna, saatnya kau menemukannya." Kata-kata itu menggugah rasa penasaran Wira. Ia melangkah lebih dekat, menatap mata lelaki tua itu dengan penuh tekad. "Apa yang kau maksud?" tanyanya. Lelaki tua itu tersenyum lagi sebelum mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah sebuah batu besar yang terletak di dekat mata air suci. Di balik batu itu, tersembunyi pintu masuk menuju ruang rahasia. Di sanalah warisan sesungguhnya dari Bukit Tengkorak tersimpan. Tanpa ragu, Wira segera melangkah menuju batu yang dimaksud. Ia meraba permukaannya, mencari celah atau tanda yang menunjukkan adanya sesuatu yang tersembunyi. Setelah beberapa saat, ia menemukan ukiran kuno yang hampir tertutup lumut. Dengan sekuat tenaga, ia mendorong batu itu, dan perlahan, sebuah celah terbuka, mengungkapkan tangga batu yang turun ke dalam kegelapan. Jantung Wira berdebar kencang, bukan karena ketakutan, tetapi karena kesadaran bahwa ia akan memasuki tempat yang belum pernah disentuh manusia selama berabad-abad. Dengan hati-hati, ia menuruni tangga batu itu. Langkahnya menggema di dinding sempit yang terasa dingin dan lembab. Cahaya redup dari mata air suci masih bisa terlihat dari atas, tetapi semakin jauh ia turun, semakin pekat kegelapan menyelimuti sekelilingnya. Namun, tepat ketika ia hampir mencapai dasar, sebuah cahaya keemasan tiba-tiba muncul di ujung lorong, menerangi jalan yang sebelumnya gelap gulita. Wira mempercepat langkahnya, dan ketika ia sampai di ujung tangga, ia menemukan sebuah ruangan luas yang dipenuhi dengan ukiran-ukiran kuno dan simbol-simbol yang berkilauan dalam cahaya magis. Di tengah ruangan itu, terdapat sebuah altar batu yang dihiasi dengan pahatan tangan yang begitu detail. Di atas altar itu, terdapat sebuah pusaka, pedang kuno yang tampak berkilauan dengan cahaya lembut, seolah menyimpan kekuatan yang telah lama tersegel. Wira melangkah mendekat, merasakan aura yang begitu kuat memancar dari pedang itu. Saat ia mengulurkan tangannya untuk menyentuhnya, suara lelaki tua itu kembali terdengar di belakangnya. Itulah warisan sesungguhnya dari Bukit Tengkorak. Pedang ini hanya dapat dipegang oleh mereka yang telah membuktikan keberanian dan ketulusannya. Wira menatap pedang itu dengan penuh rasa hormat.
Ia tahu bahwa benda ini bukan sekadar senjata biasa. Ini adalah simbol dari sejarah yang telah lama tersembunyi, saksi bisu dari pertempuran yang telah terjadi berabad-abad lalu. Dengan hati-hati, ia menggenggam gagang pedang itu, dan saat tangannya menyentuhnya, kilatan cahaya memenuhi ruangan, menembus setiap sudut dengan kehangatan yang luar biasa. Saat cahaya itu perlahan mereda, Wira merasakan sesuatu berubah dalam dirinya. Ia bukan lagi sekadar seorang pemuda biasa yang datang ke bukit ini untuk mencari jawaban. Ia kini adalah penjaga dari warisan kuno yang telah lama tersembunyi. Dengan pedang di tangannya, ia tahu bahwa perjalanannya belum selesai. Masih banyak misteri yang menunggu untuk diungkap, dan masih banyak kejahatan yang harus dihentikan. Lelaki tua itu tersenyum puas sebelum perlahan menghilang, meninggalkan Wira sendirian di dalam ruangan itu. Namun, Wira tidak merasa sendirian. Ia kini telah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang akan mengubah takdirnya selamanya. Dengan tekad yang semakin kuat, ia melangkah keluar dari ruangan itu, siap menghadapi apapun yang menantinya di masa depan. Langit di atas Bukit Tengkorak tampak lebih cerah dari sebelumnya, seakan-akan beban kutukan yang selama ini menyelimutinya telah sirna bersama kehancuran sang panglima terkutuk. Angin yang bertiup membawa aroma tanah yang lebih segar, dan burung-burung yang sebelumnya enggan mendekat kini mulai kembali bersiul di pepohonan yang dahulu gersang. Namun, meski kedamaian mulai kembali, hati Wira masih dipenuhi dengan berbagai pertanyaan. Ia menatap pedang kuno di tangannya, merasakan energi yang mengalir di dalamnya, seolah pusaka ini menyimpan lebih dari sekadar kekuatan fisik. Ada sejarah, ada kenangan, dan ada tanggung jawab yang kini ia pikul di pundaknya. Saat ia melangkah keluar dari lorong bawah tanah tempat ia menemukan pedang itu, sosok lelaki tua yang sebelumnya menuntunnya telah menghilang sepenuhnya. Tidak ada jejak keberadaannya, hanya gema suaranya yang seakan masih terpatri dalam ingatan Wira. "Kau kini adalah penjaga warisan ini." Suara itu masih terngiang di benaknya. Wira menghela napas panjang. Ia tidak pernah membayangkan bahwa perjalanannya ke bukit ini akan membawanya kepada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar mencari jawaban atas misteri yang menyelimuti tempat ini. Langkahnya membawanya kembali ke mata air suci yang kini bersinar dengan cahaya yang lebih jernih. Airnya yang dulunya berwarna keemasan karena terkontaminasi kekuatan jahat, kini memancarkan kebeningan sejati, seolah-olah menandakan bahwa roh-roh yang terperangkap telah terbebas. Wira berlutut di tepi mata air itu, membasuh wajahnya dengan air dingin yang menenangkan. Saat tetesan air mengalir di kulitnya, ia merasakan sesuatu, sebuah suara lembut, bukan suara yang menyeramkan seperti sebelumnya, melainkan suara bisikan penuh kedamaian. "Terima kasih, anak muda." Suara itu terdengar begitu halus, seakan berasal dari dalam mata air itu sendiri. Wira menatap ke dalam kedalaman air, dan untuk sesaat, ia melihat bayangan para leluhur yang dulu gugur dalam pertempuran melawan panglima terkutuk. Mereka menatapnya dengan penuh rasa syukur, sebelum perlahan menghilang, menyatu dengan cahaya yang terpancar dari dasar mata air. Wira menundukkan kepala, memberikan penghormatan terakhir bagi mereka yang telah lama berkorban demi keseimbangan dunia ini. Ketika ia bangkit berdiri, ia menyadari bahwa tugasnya di sini telah selesai. Bukit Tengkorak tidak lagi menjadi tempat yang menyeramkan, melainkan sebuah tempat suci yang menyimpan sejarah dan warisan berharga. Namun, ia juga sadar bahwa kisah ini tidak akan berhenti di sini. Dunia masih penuh dengan misteri, dan akan selalu ada kegelapan yang mencoba menguasai cahaya. Ia tidak tahu kemana langkahnya akan membawanya setelah ini, tetapi satu hal yang pasti, ia telah berubah. Ia bukan lagi sekadar seorang pemuda yang mencari jawaban, melainkan seseorang yang telah menemukan takdirnya. Dengan pedang kuno terselip di punggungnya, Wira mulai menuruni bukit. Setiap langkahnya terasa lebih ringan, seakan beban masa lalu yang menyelimuti tempat ini telah benar-benar lenyap. Saat ia mencapai kaki bukit, ia menoleh sekali lagi, menatap puncaknya yang kini tampak lebih megah di bawah sinar mentari. Di sana, di tempat di mana pertempuran terakhir berlangsung, ia tahu bahwa sejarah baru telah dituliskan. Sejarah tentang keberanian, pengorbanan, dan kemenangan cahaya atas kegelapan. Ketika ia melanjutkan perjalanannya meninggalkan Bukit Tengkorak, ia tidak sadar bahwa di kejauhan, seseorang tengah mengamatinya. Sosok itu berdiri di balik bayangan pohon, mengenakan jubah panjang dengan wajah yang tertutup tudung. Ia menyaksikan Wira dengan mata penuh perhitungan, seolah menilai langkah pemuda itu. Lalu, dengan suara nyaris tak terdengar, ia berbisik, "Kita akan bertemu lagi,
wahai penjaga baru." Setelah itu, sosok itu menghilang dalam kabut yang perlahan menyelimuti bukit, meninggalkan tanda tanya yang mungkin hanya waktu yang bisa menjawabnya. Wira tidak mengetahui bahwa perjalanannya belum benar-benar berakhir. Apa yang ia temukan di Bukit Tengkorak hanyalah awal dari takdir yang jauh lebih besar. Pedang kuno di tangannya bukan hanya sebuah pusaka, melainkan kunci menuju petualangan baru yang masih tersembunyi dalam bayangan sejarah. Namun, untuk saat ini, ia hanya ingin menikmati perjalanan pulangnya, dengan hati yang lebih tenang dan jiwa yang lebih kuat. Di kejauhan, desa tempat ia berasal sudah mulai tampak. Asap dari cerobong dapur rumah-rumah kecil mengepul ke langit, dan suara anak-anak yang bermain terdengar samar di telinganya. Ia tersenyum tipis. Dunia mungkin penuh dengan misteri dan bahaya, tetapi selalu ada tempat untuk pulang, tempat di mana ia bisa mengumpulkan kembali kekuatannya sebelum petualangan berikutnya dimulai. Langkahnya terus berlanjut, meninggalkan Bukit Tengkorak yang kini menjadi bagian dari sejarah. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa suatu saat nanti, ia akan kembali ke tempat ini, bukan sebagai seorang pencari jawaban, tetapi sebagai seorang penjaga yang telah menemukan takdirnya.